Calon legislatif muda banyak maju bertarung di pemilu legislatif 2014 ini. Kebanyakan dari mereka bahkan memilih untuk berkiprah di tingkatan provinsi dan kota sesuai dengan kecakapan teknis para orang muda. Berikut profil caleg muda kita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memiliki tim kecil untuk mengevaluasi masalah dan kegiatan di Jakarta. Tim Ahok ini terdiri dari 3 orang di luar birokrasi. Satu dari 3 orang tadi adalah Michael Victor Sianipar. Ia bertugas mengurusi ribuan pesan pendek pengaduan warga Jakarta yang masuk ke nomor Ahok. Sarjana politik dari Yonsei University, Korea Selatan ini memilah dan mengelompokkan pesan-pesan itu ke dalam sebuah matriks. Setelah dicetak, Ahok menaikkan sebagai memo untuk dikirim ke seluruh kepala dinas yang diadukan warga Jakarta. Masalah itu harus selesai sepekan setelah memo diterima. Ahok yang memantau sendiri perkembangannya. Michael biasanya meminta laporan tertulis dari dinas dan mengkonfirmasi ke pengadu, lalu mencek ke lapangan. Di tahun 2014 ini, lelaki berusia 22 tahun ini maju sebagai calon legislatif untuk DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Dengan nomor urut 11, Michael Victor Sianipar bertarung di daerah pemilihan 1, Jakarta Pusat. Akankah Michael Victor yang telah terbiasa menanggapi keluhan warga Jakarta ini menjadikannya sebagai modal bagi kiprahnya di Parlemen DKI? Ataukah selama ini Michael Victor merasa kurang bergigi kalau hanya menjadi tim pendukung di luar struktur? Michael Victor Sianipar, orang di belakang Wagub DKI Jakarta, caleg DPRD dengan nomor urut 11 dari Partai Gerindra di Dapil DKI 1. Dan bersama saya di studio telah hadir Michael Victor Sianipar. Ya, Bung Michael, apa kabar? Selamat datang di studio kami. Ya, ini kenapa sih mau nyalek akhirnya jadi DPRD DKI Jakarta? Karena saya lihat di Jakarta ini ada momentumnya sejak 2012. Momentum apa? Momentum perubahan. Jadi waktu itu saya ikut membantu Pak Ahok di kampanyenya. Dan waktu itu saya juga bertanya ke diri saya sendiri. Sebenarnya apakah ini sudah saatnya bagi orang muda untuk masuk terjun ke dunia politik? Dan dengan terpilihnya Jokowi Ahok di Jakarta, saya melihat ada pintu yang terbuka. Dan saya rasa di sanalah kita bisa masuk dan membawa perubahan itu lebih besar lagi di Jakarta. Oke, perubahan apa yang nantinya Anda akan bawa begitu? Misalkan nanti juga terpilih menjadi DPRD DKI Jakarta. Iya. Kalau yang saya lihat masalah di Jakarta kebanyakan tuh bukan masalah anggaran atau program ya. Kita punya anggaran besar di Jakarta ada 72 triliun anggaran di tahun ini saja. Program juga ada banyak, tapi yang masalah terbesar adalah birokrasinya. Apakah kita punya orang-orang di dalam pemerintahan, baik itu di tingkat gubernur sampai lurah, di DPRD, yang bisa menggunakan anggaran itu dengan baik. Nah, itulah tugas kita untuk memasukkan orang-orang baru di DPRD, memastikan anggaran tersebut dikawal dengan baik. Oke, jadi apakah bisa dibilang masalah di DKI Jakarta ini banyak yang beberapa belum bisa terselesaikan karena birokrasi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini memang sedikit kurang baik begitu? Ya, bisa dibilang begitu juga. Iya. Mengapa sih sebenarnya birokrasi antara DPRD dan juga DKI Jakarta ini tidak terjalin dengan baik begitu? Ya, kalau kita lihat sendiri dari 2012, partai yang mengusung Jokowi Ahok itu hanya 2. Sementara partai yang lain mendukung calon gubernur yang lain. Dan tentunya mereka tidak menyangka pada saat Jokowi Ahok terpilih, sistem yang mereka bawa ke dalam pemerintahan Jakarta itu benar-benar ekstrim. Tidak seperti biasanya. Jadi DPRD yang lama ini tidak terbiasa dengan cara kerja seperti ini dan perlawanannya cukup banyak. Kita mau beli truk sampah saja ada kesulitan. Kita mau ngetok anggaran cepat juga ada kesulitan. Nah, itulah yang kita mau percepat ke depannya. Oh, jadi ganjalan-ganjalan seperti itu yang akhirnya membuat Anda akhirnya nyalek menjadi DPRD DKI Jakarta. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Election News. Anda kembali di Election News. Ya, baik Michael, ini kan memang kalau dilihat ini memang mengambil jurusan politik. Apakah memang ini adalah salah satu yang diidam-idamkan dari kecil begitu, menjadi salah satu orang pemerintahan? Ya, saya rasa dari kecil ada ketertarikan ya ke dunia politik. Saya dulu suka baca buku sejarah, agak sedikit kutu buku. Jadi baca buku sejarah Amerika, Cina, Vietnam, Korea Selatan. Dan dari sana saya belajar kalau kita mau suatu bangsa itu bisa maju atau bangsa itu mundur ditentukan oleh pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau saya mau membuat perubahan di masyarakat sekitar saya, jalur paling cepat, paling efektif, ya lewat pemerintahan. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan Anda lihat dari sejarahnya, pemimpin Jakarta ini setelah melakukan kesalahan apa sih yang akhirnya harus Anda rubah begitu? Tadi kan Anda bilang bahwa ada adanya perubahan yang harus Anda bawa begitu. Maksudnya secara umum ya, bukan gubernur dan DPRD-nya saja. Iya. Saya rasa kelemahan paling besar itu di komunikasi. Selama ini saya turun ke lapangannya, selama masa kampanye belusukan, ketemu dengan warga itu, banyak warga sudah kecewa dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, yang setelah terpilih tidak pernah muncul lagi ke masyarakat. Dan kita lihat caleg yang belusukan langsung ke warga aja juga sedikit jumlahnya. Jadi saya melihat ada tembok yang memisahkan pemerintah sekarang
dengan masyarakatnya. Kita sudah mulai ubah dari 2012, tapi perubahan itu tidak tuntas kalau DPRD-nya belum diubah. Oke, nah ini juga pertanyaan nih, sekarang memang untuk mencari suara, ini kan caleg belusukan ke masyarakat. Ini apakah nanti setelah dipilih, Michael nanti juga tetap akan belusukan? Nah, kalau kita mau tahu setelah terpilih apa melakukan hal yang sama, kita lihat dulu sebelum terpilihnya bagaimana. Karena saya juga 2 tahun terakhir kerja di bidang pengaduan masyarakat, itu salah satu tugas saya. Untuk turun ke lapangan, ngecek masalah-masalah di warga, masalah KJS, masalah KJP, masalah di rumah sakit. Jadi saya rasa belusukan itu bukan lagi untuk memenangkan pemilu, tapi udah kebiasaan. Jadi kalau kita kepilih ya kebiasaan gaya hidup, ya dijalanin terus aja. Oke, tadi kan Anda bilang bahwa kalau misalkan mau merubah sesuatu langsung di pemimpinnya begitu. Kenapa kok nggak langsung DPRI? Kenapa DPRD? Apa belum pede atau gimana? Ya mungkin suatu saat DPR ya. Tapi kita mulai dari DPRD dulu, karena ya saya juga di Jakarta ini mau membantu kinerjanya Pak Ahok. Oke, apa yang Anda harapkan ini untuk kedepannya? Misalkan Anda terpilih ataupun tidak terpilih, apa yang Anda harapkan sebenarnya untuk DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta? Apa yang belum terbangun hingga saat ini? Ya, saya melihat partisipasi masyarakat masih kurang. Transparansi juga masih kurang. Selama ini kita, misalkan contoh, anggaran sekarang sudah dibuka. APBD 2013 dibuka, tahun ini 2014 juga akan dibuka. Tapi yang masyarakat terima adalah anggaran jadinya. Proses penyusunan anggarannya dari awal sampai akhir itu belum transparan dan belum melibatkan partisipasi masyarakat. Yang cukup kita punya musrenbang tapi selama ini kurang berjalan. Jadi saya melihat program-program pemerintah itu banyak yang diturunkan aja dari atas ke bawah. Tapi kita belum mencoba mendapatkan aspirasi masyarakat, mendengar langsung dari bawah masalah-masalahnya apa aja. Iya, dan salah satu yang diagung-agungkan Ahok ini kan juga transparansi. Kapan nih Pemprov DKI Jakarta, ini kan juga staf khusus dari Ahok juga nih ya, transparansi total seperti itu bisa dikasih untuk masyarakat? Ya, transparansi itu tidak bergantung kepada gubernur, wakil gubernur saja. Kita punya kepala dinas, punya camat dan lurah, punya juga DPRD. Kalau sepihak mau transparan tapi pihak lain tidak mau transparan, ya nggak bisa juga transparansi total. Baik. Yaitu ditentukan tahun 2015 ini. Baik, terima kasih Michael telah berbagi informasi dengan kami. Semoga nanti ke depannya bisa membuat perubahan ya bagi DKI Jakarta. Ya, dan pemirsa, dialog tadi menutup Election News kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Windy Erawan bersama segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.